kelas 11 Mia 1. Di sini kakak akan mengajarkan kepada adik-adik semua melafalkan surah dalam Al-Quran. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, lebih baik kalau kita membaca doa terlebih dahulu. Yuk, sama-sama kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman wa amalan sholihan. Amin. Nah, selanjutnya materi kita ialah mari membaca Al-Quran. Nah, sebelum kita mulai belajar, yuk sama-sama kita nyanyi dulu. Masih seru kan nyanyi dulu? Nah, adik-adik semua pasti tahu kan judul lagu di sini senang di sana senang. Nah, tapi kita ganti syairnya dengan membaca Al-Quran. Nah, yuk mari nyanyi sama-sama. Di sini Al-Quran, di sana Al-Quran, mana-mana baca Al-Quran. Di kelas baca, di rumah baca, mana-mana baca Al-Quran. La 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 la. Yeay. Nah, sekarang kakak akan mengajarkan cara melafalkan salah satu surah yang terdapat di dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Ikhlas yang terdiri dari 4 ayat. Yuk kita mulai sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kita coba sekali lagi ya. Kita pelan-pelan deh. Di dalam dicatat, adik-adik bisa lihat kakak. Kita ulang sekali lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Ayat pertama, Allahus samad. Yang kedua, lam yalid wa lam yulad. Yang ketiga, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Yeay, adik-adik keren semuanya. Nah, selanjutnya kakak akan menjelaskan pesan yang terkandung dalam surah Al-Ikhlas tadi. Nah, surah itu menjelaskan bahwa kita harus beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus beriman hanya kepada Allah. Nah, kita nggak boleh beriman kepada yang selain Allah. Kenapa? Karena itu adalah kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk beriman dan meyakini kekuasaan Allah. Gimana nih adik-adik? Udah hafal belum Al-Qurannya? Udah hafal belum surah Al-Ikhlasnya? Nah, buat adik-adik yang sampai sekarang belum hafal, nggak masalah, pelan-pelan aja bacanya, nggak usah berburu. Karena kakak pernah baca sebuah cerita. Ceritanya itu tentang seorang si Ahmad dengan ayahnya. Si Ahmad ini anaknya baik banget, betul lah baik kali, udah baik, rajin, pintar, berbakti kepada ayahnya. Tapi sayangnya si Ahmad ini lemah dalam menghafal. Maksudnya lemah itu kenapa kak? Karena dia nggak fokus, dia tuh lebih fokus ke yang lain. Jadi si Ahmad ini jalan-jalan nih sama ayahnya di rumah gitu kan. Terus orang itu berhenti di sebuah taman kota lah gitu misalnya ya kan. Jadi di taman itu banyak kali, ada bunga mawar, bunga melati, ada burung-burung yang berterbangan, pokoknya indah sekali. Jadi si Ahmad ini tiba-tiba melihat sebuah mawar yang batangnya itu bengkok. Nah, misalnya kayak gini, mawarnya ini tuh bengkok. Jadi dia bertanya sama ayahnya, "Yah, kenapa mawar ini bengkok?" Kata si Ahmad ini kan. Jadi kata ayahnya, "Inilah nak, salah satu contoh kehidupan manusia." "Kenapa gitu ya?" kata si Ahmad ini. Ayahnya ini menjawab, "Wahai anakku Ahmad," kata si ayahnya ini, "coba luruskan tangkai bunga mawar ini secara tergesa-gesa dan ditekan sekuat mungkin. Pasti akan patah," kata ayahnya. "Tapi coba luruskan secara perlahan. Walaupun dia tidak lurus seutuhnya, tapi setidaknya dia akan sedikit lurus. Nah, dari bunga mawar itulah kita bisa mengambil arti kehidupan." "Apa maksudnya ya?" kata si Ahmad ini. Dia kan belum ngerti ya kan. Adik-adik kan semua pasti belum ngerti. Nah, jadi kata si ayahnya ini, "Gini wahai anakku Ahmad, kalau kamu menghafal
Ayah tahu menghafal itu baik, bagus dan dianjurkan, dan sangat itu kewajiban bagi seorang muslim untuk menghafal Al-Quran. Tapi jika kamu terlalu memaksakan diri sampai menyakiti dirimu, itu juga tidak bagus. Itu bisa membuatmu merasa tertekan, rasa sakit. Begitu kata si Ahmad. Tapi cobalah nak, engkau membaca Al-Quran secara perlahan, namun setiap hari pasti engkau bisa menghafalnya. Begitu kata ayah si Ahmad. Si Ahmad pun mengerti, dan sejak saat itu dia tidak lagi terlalu memaksakan diri sampai menyakiti dirinya, sampai membuat dirinya tertekan dengan hafalan Al-Quran. Jadi kesimpulannya, adik-adik semua, bagus banget kalau misalnya menghafal Al-Quran. Kakak setuju, kakak acungin jempol lah tuh adik-adik semua. Tapi kita juga harus tahu di mana batas kemampuan kita. Misalnya kakak punya target 1 bulan harus hafal 3 juz gitu. Tapi kakak lupa kalau kemampuan kakak menghafal itu sebenarnya cuma 1 bulan itu 2 juz. Itu yang bisa membuat kakak tertekan gitu dan melupakan tanggung jawab kakak yang lain. Nah itu nggak bagus, itu nggak diperbolehkan. Jadi adik-adik menghafal secara perlahan-lahan aja, perlahan-lahan tapi setiap hari. Jadi itu kan pasti membuat lebih paham dan lebih mudah diingat. Nah mungkin itu aja kali ya pelajaran dari kakak. Gimana pelajaran hari ini? Seru kan? Seru dong pastinya. Nah kalau adik-adik penasaran sama pelajaran selanjutnya, kita bakal ketemu lagi di lain waktu. Tetap semangat dan tetap optimis buat menghafal. Dan ini surah Al-Ikhlasnya jangan lupa dihafal ya. Sekian dari kakak, tetap semangat menjalani hari-hari. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah adik-adik.